beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kifah Ustaz. Alhamdulillah khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan. Telah menyempatkan waktunya secara hari ini, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, untuk pembahasan hari ini masih berkaitan tentang penyelenggaraan jenazah, dan pembahasan pagi ini tentang menguburkan mayit. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Silakan bagi muslimin dan muslimat ingin bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000, atau pertanyaan yang dapat dilayangkan melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811754544. Kajian ini juga kami sharekan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz Failul Fadl Maskur Majul. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di sebuah majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah. Kita masih di Kitabu Al-Janaiz, tentang pengurusan jenazah. Di sini beliau menyebutkan tentang masalah dafnul mayyit, yaitu tentang masalah menguburkan mayat. Beliau mengatakan rahimahullah, wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi. Mayat itu dikuburkan di dalam lahat mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin, dan dia dimasukkan daripada arah kepalanya dengan lembut, wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan orang yang menerimanya di lahat yang di bawah itu mengucapkan ketika meletakkan mayat itu, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mengatakan wa yudja'u fil qabri, ya, diletakkan di dalam kubur dalam keadaan di atas rusuk kanannya, ittija, ba'da ayyu ammaq qamah wa bastatan, setelah kubur itu digali sedalam orang yang bisa berdiri. Wa yusattahu al-qabru wala yubna alai, kubur itu diratakan dan tidak boleh dibangun di atasnya, wala yujassas, dan juga tidak boleh disemen. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan beberapa kaidah tentang menguburkan mayat. Yang pertama beliau mengatakan wa yudfanu fil lahdin. Ya, jadi mayat itu dikuburkan di dalam lahat. Sejatinya kalau kita perhatikan ada dua cara menguburkan mayat, apakah dengan cara lahat ataupun dengan cara syak. Ya, lahat itu adalah sebuah galian lubang yang menyamping. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya syak, itu lubang yang ada di tengah. Ya, jadi setelah kubur itu digali sedalam 2 meter lebih kurang, kemudian berbentuk 4 persegi panjang. Kalau metodenya adalah lahat, maka dibuat lagi lubang di samping kuburan tersebut. Ya, yang mana tinggi dan luasnya sama dengan ukuran mayat yang akan dikuburkan. Kemudian yang kedua namanya syak, ya, setelah digali seperti tadi kemudian dibuat lagi lubang di tengah-tengahnya. Jadi kalau lubang di samping namanya lahat, sedangkan kalau lubang di tengah namanya syak. Dan kedua metode ini itu diperbolehkan di dalam syariat. Disebutkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan wa yajuzu fil qabri al-lahd wasyakku li jarayanil amali alaihima fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh membuat kuburan dengan model lahat. Ini kita katakan tadi ada lubang di samping kubur tadi, ya, di dalam kubur di sampingnya. Kemudian juga dengan metode syak, ini yang di tengah. Beliau mengatakan li jarayanil amali alaihima fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang keduanya sudah banyak dipraktekkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menguburkan mayat dengan cara lahat ataupun dengan cara asyak. Namun kalau ditinjau daripada segi yang lebih afdol, maka yang lebih afdolnya adalah bentuk lahat, ya, yang kita sebut dengan liang lahat. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada orang-orang yang membuat kuburan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ilhadu wala tashukku fa innal lahda lana wasyaqqa li ghairina. Buatkanlah lahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan dibuat syak. Karena lahat itu ciri khas kita, sementara syak milik selain kita. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis lainnya yang juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas tentang lebih utamanya menguburkan mayat dengan metode lahat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat adalah ciri khas kita, sementara syak itu adalah selain kita. Namun seperti yang tadi kita katakan, hukum asalnya boleh, cuman dari segi keutamaan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka metode lahat itu lebih afdal. Jadi setelah digali kubur, ya, sedalam 2 meter atau lebih, kemudian digali lagi lubang, ya, sepanjang dan sebesar mayatnya. Kemudian nanti mayat itu diletakkan, ya, sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, kalau kita perhatikan daripada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dinukilkan oleh para sahabat, itu adalah lahat.
Ini disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, bahwasanya ketika beliau sakit radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan ilhadu li lahdan wansibu alayya labin nasaban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian membuat kuburan, maka buatlah lahat. Jadi ada kuburan, ada lahatnya. Kemudian tutup dengan batu bata, sebagaimana itu dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbentuk lahat, dan juga dikuatkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian setelahnya beliau menyebutkan mustaqbilal kiblah. Ya, jadi mayat di dalam kubur itu diposisikan menghadap ke arah kiblat. Untuk lebih mudahnya kita memahaminya adalah bagaimana kita tidur sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah mayat akan dikuburkan posisinya. Ya, jadi diletakkan di atas rusuk kanan, dibaringkan di atas rusuk kanan, ini namanya ittija. Ya, bukan bentuknya mustalqiyan. Kalau mustalqiyan itu terlentang, ya ini ittija. Ya, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi nanti mayat itu dimasukkan ke dalam lahat itu. Ya, kemudian lahat itu akan ditutup dengan batu bata ataupun sejenisnya. Jadi menghadap ke arah kiblat. Ini yang lebih afdal berbanding bentuknya mustalqiyan. Makanya beliau mengatakan mustaqbilal kiblah. Jadi mayat itu ketika diposisikan di dalam kubur itu, dalam lahat itu, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Persis seperti kita tidur ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas rusuk yang kanan. Baik, kemudian beliau mengatakan rahimahullah wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Kemudian mayat itu dimasukkan dari bagian kepala terlebih dahulu dengan perlahan-lahan. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulla min qibali ra'si. Beliau sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Ya, jadi dimasukkan daripada bagian kepalanya, daripada bagian kakinya. Jadi kepalanya dulu, baru bagian kakinya. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya beliau mengatakan wa yaqulu alladhi yulhiduhu. Ini orang yang menerima di lahat itu, yang memasukkan mayat ke dalam lahat itu, disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang memasukkan itu, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas millah atau agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayat di dalam kubur, maka beliau akan mengatakan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat millah itu lebih kurang sama dengan sunnah. Dengan mengucapkan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, dan juga disebutkan ini merupakan riwayat daripada Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu ammaq qamatan wa bastatan. Kemudian diletakkan dalam kuburannya setelah kuburan tersebut digali setinggi ukuran orang standar dengan mengangkat tangannya. Nah, jadi ukuran itu adalah ukuran qamah wa bastah. Di sini beliau menyebutkan yang pertama adalah cara memposisikan mayat, ya tadi adalah wa yudja'u fil qabri, yaitu ittija'. Kemudian hendaklah kuburan itu dia dalam. Ya, ukuran dalamnya adalah sekira-kira binatang buas itu tidak bisa membau bau yang ada dalam tanah itu. Artinya kalau digali terlalu dangkal, ya
sekira-kira kurang daripada 2 meter, itu biasanya hewan-hewan yang memiliki penciuman yang kuat, itu dia bisa menciumnya. Sehingga nanti kalau dia menciumnya, dia membau, dia akan menggalinya. Ini sangat membahayakan kepada mayat. Oleh karenanya, digali, di sini beliau mengatakan, ayu ammak, ya, galinya itu dalam. Jadi ukuran dalam itu adalah sekira-kira binatang buas tidak bisa untuk membaunya. Jadi dia aman berada di situ. Karena hewan-hewan seperti yang kita ketahui memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Terutama yang pemangsa, daging dan sejenisnya. Kemudian juga qamah wa bastatan. Jadi sekira-kira dia bisa berdiri, orang berdiri dan bisa mengangkat tangannya. Itulah panjang dan luas daripada kuburan tersebut. Ya. Tentang masalah dalamnya kuburan ini, Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, beliau SAW mengatakan ihfiru wa a'miku wa ausi'u. Ya, ihfiru galilah wa a'miku dan dalamkanlah, ya, dalamkanlah galian tersebut, wa ausi'u dan luaskanlah. Ya, ini 3 kriteria yang Nabi sebutkan tentang kuburan tadi. Dia mesti digali, ya, kemudian dia galiannya dalam ke bawah, kemudian juga diluaskan. Diluaskan ini sesuai dengan standar daripada manusia. Ya. Baik, kemudian setelahnya beliau menyebutkan wa yusattahu al-qabru. Ya, jadi kuburan itu diratakan. Ya, hendaknya meratakan kuburan. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW yang terus terang kalau kita perhatikan sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin di mana saja gitu. Ya, kalau kita lihat bentuk kuburan daripada kaum muslimin, ya, itu sudah sangat berbeda dengan bentuk kuburan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena makna daripada satah, ya, itu adalah dengan meratakannya. Ya, oleh karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ini sahabat Nabi SAW yang namanya Fatlullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Saya mendengar Nabi SAW beliau memerintahkan untuk meratakannya, yaitu meratakan bagian daripada kuburan tersebut. Ya, kalau di kita bukan sebatas agak naik ya, tapi berlebihan gitu, ya, sehingga sudah sangat jauh daripada sunnah Nabi SAW. Namun di sini sebenarnya ditinggikan sekedar sejengkal, jengkal itu ada shibr, itu tidak mengapa. Ya, ditinggikan sejengkal itu tidak mengapa karena untuk memberi tanda bahwasanya ini adalah kubur. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang masalah ini. Beliau mengatakan annahu al-hada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahdan, beliau membuat lahat untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasaba alaihi labin nasaba wa rafa'a qabrahu qadra shibrin. Ya. Jadi Jabir bin Abdullah beliau mengatakan bahwasanya beliau membuatkan lahat untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan batu bata, ya. Kemudian diangkat atau ditinggikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sekedar 1 jengkal tangan. Ya. Ini ukurannya yang diperbolehkan gitu. Artinya lebih daripada sejengkal itu tidak diperbolehkan. Ya, pada awalnya Nabi SAW merintahkan untuk mentaswiyah, meratakannya. Kemudian ada hadis lain menyebutkan bahwasanya ditinggikan pun sejengkal itu tidak mengapa. Ini sesuai dengan bentuk daripada kuburan Nabi SAW seperti disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian diletakkan batu sebagai tanda bahwasanya ini adalah kuburan. Ya. Tentang masalah memberi tanda ini disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Utsman bin Maz'un bi sakhrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda kuburan ya sahabat yang namanya Utsman bin Maz'un dengan sakhrah. Sakhrah itu adalah sejenis batu yang agak besar. Ya. Jadi itu saja bentuknya, dia rata, kemudian kalaupun ditinggikan boleh tapi sejengkal qadra shibrin, kemudian diberikan tanda batu di atasnya sebagai tanda bahwasanya ini adalah kuburan. Maka bentuk-bentuk kuburan yang kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini itu sudah sangat jauh daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya yang dibutuhkan oleh mayat yang sudah meninggal adalah doa daripada orang-orang yang masih hidup. Apakah doa daripada anak-anaknya yang saleh dan saleh ini jelas, ataupun doa daripada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, terutama ketika menziarahi kubur. Ya, ini yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam kubur yang sudah meninggal. Adapun tentang bentuk daripada kuburan itu tidak akan berdampak apapun gitu. Maksudnya adalah sebagus apapun kuburan yang kita sediakan untuk orang-orang yang kita cintai, itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya. Sebagian kita kadang-kadang lebih mengedepankan tentang perasaan berbanding dalil gitu. Seolah-olah ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita, kemudian kita menguburkannya seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya tinggikan sejengkal, kemudian kita tidak memberikan apapun di situ, hanya batu saja, seolah kita tidak menyayangi kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, karena bakti seorang anak kepada orang tua itu tidak akan pernah terputus gitu. Dan itu tidak diwujudkan dengan bentuk kuburan. Maksudnya adalah sebagus apapun kuburan itu tidak menggambarkan sayangnya anak kepada orang tua, tapi gambar itu diwujudkan dengan sesering mana kita mendoakan kedua orang tua kita. Karena ketika seorang anak mengangkat kedua tangannya berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itulah dibutuhkan oleh orang tua. Itu yang akan meringankan beban orang tua di dalam kubur, yang akan mengangkat derajatnya, mengampunkan dosa-dosanya. Ya, tidak dengan bentuk daripada kuburan itu. Ini kita berbicara sesuai dalil, bukan mengedepankan perasaan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan sebelumnya, dan ini dikuatkan oleh para sahabat tentang masalah ini. Kalau kita katakan seperti itu, tentu sahabat Nabi tidak sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keadaan kuburan beliau seperti itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dalam beragama ini tentu kita terikat dengan dalil. Itu yang menjadi acuan dan panutan kita. Dalil itu maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya yang beliau sebutkan adalah wala yubna alaihi wala yujassas. Ya. Beliau mengatakan tidak boleh dibangun di atasnya, ini kita katakan tadi, dan juga tidak boleh disemen. Ya, tajasus ini apakah disemen atau dia dicatnya? Cuma lebih dekat maknanya kepada disemen. Ini berdasarkan kepada larangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya kenapa kuburan itu tidak boleh dibangun apapun di atasnya, dengan berbagai bentuk yang itu sudah sangat familiar kalau di kita di zaman sekarang. Bahkan terus terang kuburan itu lebih bagus daripada rumahnya sendiri. Ya, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassas al-qabr wa ay yuq'ada alaih wa ay yubna alaih. Ini 3 larangan Nabi terkait kuburan. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyemen, ya, menyemennya atau memplester daripada kuburan itu tajassus namanya, ya. Wa ayyuk ada alai, dan juga melarang untuk duduk di atas kuburan. Nah, ini hati-hati kalau kita melaksanakan fardu kifayah menguburkan mayat, ya, kemudian kita datang ke kuburan,
kita harus perhatikan jangan sampai kita injak itu adalah kuburan, karena ada larangannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ayyubna alaih, dan tidak boleh juga dibangun apapun di atasnya. Ya, ini 3 larangan Nabi terkait tentang masalah kuburan ini. Dan ini kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengedepankan perasaan kita tentang masalah kuburan ini, ya, kita khawatir nanti kita akan terseret kepada larangan yang sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan awal munculnya perbuatan syirik itu adalah daripada penganggungan yang berlebihan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ya, bahkan disebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahud dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kenapa Allah melaknat mereka? Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas sesuatu yang kontradiksi gitu. Ya, karena kalau kita ingin beribadah, tentu tempatnya di masjid. Ya, bukan di kuburan. Ya. Di sini bukan berarti kita melarang untuk menziarahi kubur, bukan. Ada anjurannya, tetapi tujuan kita diperintahkan untuk menziarahi kubur adalah agar kita ingat akan kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan litudzakkira bikumul al-akhirah, agar ketika kita menziarahi kubur itu kita ingat akan kematian, ingat akan akhirat gitu. Bahwa kita tidak akan hidup lama. Sebagus apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, tempat kita tetap 2x2 itu. Ya, ini tujuannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menziarahi kubur. Bukan berarti Nabi memerintahkan kita untuk melakukan ritual-ritual khusus di situ. Tidak ada. Ya, datang kemudian ucapkan doa assalamualaikum ya ahli diyar, ya, sampai selesai doanya kemudian kita pergi. Tidak ada ritual apapun gitu, berdoakah, membaca Al-Quran kah, atau apapun. Karena ini adalah ibadah yang mana ibadah itu dilakukan di tempatnya, di masjid ataupun di rumah. Ya, maka ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menghiasi rumah kita dengan bacaan Quran, Nabi mengatakan supaya rumah kalian tidak seperti kuburan. Ya, kenapa demikian? Karena kuburan tidak dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena yang dibutuhkan itu adalah doa. Itu kita katakan tadi. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat yang telah kehilangan kedua orang tuanya terutama ataupun saudara-saudaranya, kerabat dan familinya, yang mereka butuhkan adalah doa daripada kita. Itu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Maka ini yang harus kita biasakan gitu. Dimanapun kita berada, kita mendoakannya. Ya, apalagi doa anak yang saleh itu sampai langsung kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, daripada kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, lebih kepada perasaan-perasaan, tapi kita jarang mendoakan kedua orang tua kita. Ya, kita jarang mengingatnya dengan mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, supaya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Itu semua karena doa daripada anak-anak yang saleh dan saleh. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika wafat manusia anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali daripada 3 perkara saja yang tetap akan mengalir pahala. Satu di antaranya adalah awalidin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Ya, Nabi tidak mengatakan anak saja, tidak, karena tidak setiap anak yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Hanya anak-anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Karena kesolehannya membuat dia memahami bahwasanya sekalipun kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dia tetap punya kewajiban kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan mendoakannya. Ya, mendoakan dimanapun berada. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan mendoakan kedua orang tua daripada anak-anak yang saleh. Ya, itu akan sampai gitu disebutkan bahwasanya dia mengatakan anna liya hadza, dari mana ini?
karena dia tidak merasa melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak itu. Maka disebutkan kepada mayat tersebut, karena itu adalah bistighfari waladikalak. Itu karena istighfarnya anakmu untukmu. Ini yang dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, dia adalah menunggu doa daripada anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, terutama di bulan Ramadan yang mubarak ini, ya, karena doa orang yang berpuasa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Ya, satu di antaranya adalah wada'watu as-shaim. Ya, doanya orang yang berpuasa. Nah, ini momennya, ya, daripada kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ya, seperti tentang masalah apakah kita harus menyemennya, apakah kita harus memperindah kuburan tersebut, tanda kita sayang kepada orang tua sehingga kita berhabis-habis uang untuknya, padahal di dalam tuntunan tidak seperti itu. Ya, sayangnya kita kepada orang tua yang sudah meninggal bukan berarti dengan memperindah kuburannya, tetapi adalah sesering mana kita berusaha untuk senantiasa mendoakan orang tua kita dan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita, karena tahunya kita tentang hal itu tentu kalau kita sudah meninggal, itu akan kita tunggu daripada anak-anak kita, doa daripada mereka dan doa daripada sahabat-sahabat kita, doa daripada kaum muslimin dan muslimat, ya, dimanapun mereka berada, itu yang dibutuhkan. Ya, karena kenapa dalam Islam kalau kita perhatikan dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan terkait kuburan ini, karena itu adalah jalan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Dan syaitan itu memiliki langkah-langkah untuk menyesatkan manusia, memiliki strategi-strategi yang khusus untuk menyesatkan manusia. Di antaranya adalah melalui hal-hal seperti ini, ya, yang mana ketika orang-orang melakukannya, sehingga sebuah kesalahan pun tidak anggap sebuah kesalahan gitu, karena itu sudah biasa. Ini kita lihat, yang kita perhatikan fenomena, ya, yang ada di kuburan-kuburan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, ini yang harus coba kita perbaiki sesuai dengan ilmu yang ada. Begitu tuntunannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa terhindar daripada perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang sesuatu pasti ada mudaratnya, apakah secara individu, bermasyarakat ataupun secara bernegara. Baik, mungkin ini untuk kajian kita di pagi hari ini terkait tentang masalah lanjutan daripada membaca kitab Matan Abi Syuja tentang masalah dafnul mayit, dafnul mayit, menguburkan mayat, yang bermadzhabkan Asy-Syafi'i, tapi sebenarnya seluruh mazhab lebih kurang seperti itu keadaannya tentang masalah kuburan ini. Ya, mungkin kalau kaum muslim dan muslim melihat kuburan di Al-Baqiyah yang ada di kota Madinah, itu lebih pas gitu, seperti apa kita sampaikan ini. Itu hanya ada tanah yang naik yang ditinggikan sejengkal, kemudian ada batu di situ. Ya, baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan tentang di bab tentang menguburkan mayit. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan semoga dapat kita amalkan. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Tersisa waktu yang ada kita sediakan untuk tanya jawab. Silakan bagi muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, untuk nomor telepon di 0811 7530.000 antum dapat hubungi. Anda ulangi nomor telepon di 0811 7530.000 atau nomor telepon WA juga dipersilakan di 081175454444. Mengirim pertanyaan dari WA dan SMS melalui pesan ketikan di 0811 75454444. Dan kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Rumbai, Abu. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz,
Oh, setelah jenazah dikuburkan, terus disuruh baca surat Al-Muluk di atas kuburannya. Apa itu benar, Ustaz? Pertama, yang kedua, apabila diselenggarakan sesuai sunnah Rasulullah SAW, apa itu ada merasakan kebaikannya kepada si mayat, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Semoga Allah jaga Ibu, keluarga kita semua. Yang pertama tentang masalah tuntunan membaca surah Al-Muluk ya. Setelah mayat ataupun ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur. Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada dalilnya ya, sependek ilmu yang ada ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tentang masalah memasukkan mayat ke dalam kubur ya, itu tidak ada tuntunannya untuk kita membaca surah Al-Muluk. Jadi sebenarnya kita katakan tidak ada tuntunannya bukan berarti membaca Al-Qur'annya gitu, tapi waktunya gitu dan tempatnya. Ini harus kita pahami. Ya, bukan berarti kita tidak membolehkan membaca surah Al-Muluk ya. Bukan masalah membacanya, tapi ketika ibadah itu dikhususkan kepada sesuatu, dia perlu kepada dalil. Ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya asal setiap sesuatu pada ibadah itu hukumnya haram. Ya, illa maddal dalilu ala tahlilihi, sampai kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Nah, kalau memang ada tuntunannya, silahkan. Tapi wallah alam, setahu sependek ilmu yang ada, tidak ada sunnahnya daripada Nabi SAW untuk kita membaca surah Al-Muluk sebelum memasukkan mayat ke dalam kubur. Juga mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, Ibu dan juga para pendengar yang mulia, kebiasaan di kita adalah mengumandangkan azan gitu. Ini juga karena azan dalam tuntunan kita adalah untuk memberitahu kepada orang bahwasanya waktu sholat telah masuk. Itu tuntunannya gitu. Ya, jadi kita kadang-kadang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga nanti ada yang mengatakan, oh itu tidak membolehkan azan. Bukan tidak membolehkan azan, tapi tidak sesuai timing dan waktunya gitu. Ya, kalau kita tanya apa kaitannya mengumandangkan azan dengan memasukkan mayat ke dalam kuburan, itu tidak ada sama sekali. Tapi ketika kita tanya apa kaitannya azan dengan masuknya waktu sholat, jelas untuk memberitahu. Ya, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi memang ada sesuatu yang di kita ini sudah menjadi sebuah hal yang lumrah ya, padahal itu tidak ada tuntunannya daripada Nabi SAW. Jadi kita mungkin yang wallahu alam saya tahu yang banyaknya adalah mengumandangkan azan. Mungkin sebagian mengatakan untuk menghadirkan rasa haru, sedih dan selanjutnya gitu ya. Ya seperti yang kita katakan tadi, kesedihan adalah hal yang biasa gitu. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita sedih, kita menangis, itu hal yang biasa, itu manusiawi. Bahkan tangisan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelahnya akan kita bahas tentang masalah itu. Tapi ini permasalahan tentang masalah tuntunan tadi. Menggunakan adzan, kemudian juga seperti yang Ibu tanya tentang masalah membaca surah Al-Muluk. Ya, jadi bukan masalah membaca suratnya atau azannya, itu ada syariatnya, tetapi waktu dan tempatnya yang tidak tepat. Ya, ketika kita mengkhususkan ibadah kepada suatu keadaan dan tempat, dia perlu kepada dalil. Selama ada dalilnya kita lakukan, ketika tidak ada maka kita berhenti di situ. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah keutamaan, ada apakah memberikan maslahat dan kebaikan kepada mayat ketika dia diselenggarakan sesuai sunnah Nabi SAW. Jawabannya jelas iya. Ya, karena memang ini merupakan perintah Nabi SAW. Ketika kita berusaha untuk melaksanakan perintah Nabi SAW dalam hal pengurusan jenazah, tentu kita akan diberikan ganjaran. Karena mengikuti Nabi itu adalah sebuah kewajiban. Itu bukan pilihan. Ya, maka ketika kita menyelenggarakan jenazah, dan Nabi SAW sudah menyebutkan tuntunannya daripada A sampai Z. Ya, ketika kita membaca kitab ini, Matan Abi Syuja' ini, dan semua kitab fikih seperti itu akan menerangkan tentang mulai seseorang sakit sampai dia meninggal, itu disebutkan tuntunannya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang dalam keadaan seperti itu ataupun kerabat-kerabatnya gitu.
Semuanya disebutkan daripada A sampai Z-nya gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan kita, bukan hanya dalam masalah penyelenggaraan jenazah saja, tapi juga dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kita jadikan barometer, tolak ukur benar atau tidaknya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama itu adalah yang paling afdal. Itulah yang paling mulia yang harus kita ikuti. Maka ketika seseorang melakukan hal itu akan memberikan manfaat kepada yang melakukan dan orang-orang yang diberlakukan kepadanya. Ya, makanya kita sebagai orang tua kita mengharapkan nanti ketika kita meninggal dunia yang menjadi imam itu adalah anak-anak kita yang kita didik untuk mempelajari tentang masalah agama. Hanya anak-anak yang mempelajari agama yang akan tahu tata cara menyolatkan jenazah. Dan kita mengharapkan nanti ketika kita meninggal dunia yang menjadi imam itu adalah anak-anak kita. Ya, sehingga keutamaan-keutamaan itu dapat olehnya. Ya, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan semoga menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali ini bertanya dari telepon, kami masih berikan kesempatan. Sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan dari WA dan SMS, untuk nomor telepon 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan siapa? Hamba Allah di Pekanbaru. Nah, sebelumnya mohon dikecilkan volume radionya Bapak agar pertanyaannya jelas kami terima. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menanyakan mengenai khotbah atau pidato orang yang mengumpulkan mayit gitu. Kan kadang di kampung itu habis disolatkan khotbah lagi. Nanti tanya lagi ini mayatnya bayi, semua orang akan berkata bayi gitu. Apakah itu ada pengaruhnya Ustaz dengan si mayit? Kemudian kira-kira itu diperbolehkan tidak dilakukan Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak di Kota Pekanbaru. Semoga Allah menjaga Bapak, keluarga kita semua. Yang lebih tepatnya bukan khutbah Pak ya. Dia sebenarnya Nabi SAW dalam hadis diterangkan setelah beliau menguburkan mayat itu beliau akan berdiri sebentar ya, memerintahkan, menganjurkan kepada yang mengantar jenazah yang ada di situ untuk mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, karena memang di dalam hadis disebutkan seseorang setelah dia dikuburkan itu akan datang dua malaikat yang akan menanyakan kepadanya. Inilah yang disebut dengan fitnatul qabri tadi. Jadi sebenarnya adalah dia berdiri sebentar memerintahkan kepada yang hadir ya untuk mendoakan yang meninggal. Itu saja. Ya, mungkin dalam bahasa sederhananya kita mengharapkan kepada seluruh yang hadir untuk mendoakan karena sekarang saudara kita sedang ditanya. Kemudian kita menghadap kiblat dan kita berdoa masing-masing. Nah, setelahnya selesai. Begitu yang kita tahu tentang masalah tuntunan tersebut. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus gitu tentang apa yang harus disebutkan di situ tentang kebaikan-kebaikannya, apakah kita akan menjadi saksi dan seterusnya, itu tidak ada. Dia lebih kepada bagaimana mengarahkan kepada yang hadir untuk bisa mendoakan ya agar si yang meninggal ini diampunkan dosa-dosanya, diberikan rahmat, kemudian diberikan ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut kalau di kita mungkin kalau kita belajar silabusnya kita tahu gitu. Tapi ini masalahnya sudah alam berbeda, kemudian juga yang akan menjawabnya adalah amalan soleh kita. Jadi kita mendoakan ya supaya saudara kita diberikan ketetapan kemudahan dalam menjawab itu. Itu tuntunannya gitu. Jadi tidak ada yang khusus yang dilakukan di situ. Mungkin juga sebagian ada juga mentalkin ya setelah dikuburkan. Karena mereka menganggap bahwasanya oh ini sedang ditanya nih.
Ya, apabila nanti engkau ditanya tentang masalah siapa Rabbmu, jawablah Allah. Itu sebenarnya kan secara logika alamnya sudah berbeda. Kita di alam dunia, dia di alam barzakh. Itu ada pembatas gitu. Ya, dan dia tidak akan mendengar apa yang kita katakan karena sudah berbeda alamnya gitu. Jadi kiasannya tidak masuk gitu. Kalau kita mengkiaskan, oh dia sedang ditanya, kemudian kita talkinkan ke dia. Talkin itu sunnahnya adalah ketika seseorang dalam keadaan naza, inda sakratil maut. Itu yang disunnahkan untuk kita mentalkinkannya. Ya, kita bisikkan di telinganya agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu mentalkin namanya. Itu sunnahnya gitu. Ya, ini disebut dalam bahasa fikihnya al-muhtadir, orang yang sudah tampak pada dia tanda-tanda kematian. Bukan sebagian kita mungkin justru malah memvideokannya, ya, memfotonya. Ya, seharusnya kita mengambil iktibar dan pelajaran-pelajaran daripada hal-hal seperti itu. Karena suatu ketika nanti kita akan juga seperti itu. Ya, itu bukan momen yang mudah gitu. Ya, jadi tentang masalah yang Bapak tanyakan tadi itu bukan khutbah, lebih kepada arahan daripada yang berilmu di situ agar orang-orang yang hadir bisa mendoakan saudaranya agar diberikan keampunan, kemudian juga diberikan rahmat dan diberikan ketetapan di dalam menjawab soalan-soalan daripada malaikat tersebut. Kemudian selesai dan bubar gitu. Baik, mungkin demikian Bapak, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya, semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kita angkat dari WA dan SMS. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan dari WA dan SMS silahkan dikirim di 0811754544. Pertanyaan yang ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana hadis tentang membiarkan rumput di atas kuburan? Apakah benar rumput bertasbih memohon ampunan untuk si mayit? Ini banyak disebarkan oleh ustaz-ustaz yang katanya bermadzhab Syafi'i. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ya, kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW, memang ada yang seperti itu ya. Ya, artinya itu akan meringankan beban orang yang meninggal ya. Cuman yang perlu kita perhatikan tentang masalah kesohihan hadisnya, ya, apakah sahih atau tidak. Ya, tapi kalau asalnya memang ada, itu pernah saya dengar. Cuman saya pribadi tidak juga bisa memastikan boleh apa tidak karena keterbatasan ilmu yang ada gitu. Ya, nanti coba kita lihat lagi dalilnya tentang masalah itu. Dan memang kalau kita perhatikan salah satu di antara sebab azab kubur itu adalah ketika seseorang tidak membersihkan ketika dia beristinja ya. Dan ketika Nabi SAW melewati kuburan, kemudian Nabi melihat itu ada, Nabi mendengar, ini mukjizat, Nabi diperdengarkan kepada beliau tentang orang-orang yang disisa dalam kubur, maka Nabi menerangkan kepada para sahabat, kemudian Nabi menancapkan sebuah tumbuh-tumbuhan di situ. Ini mungkin dasar dalilnya gitu daripada yang disampaikan tadi. Tapi tentang benar apa tidaknya, tentu kita perlu lebih meng-cross-check lagi tentang masalah hadisnya dan juga sebab daripada hadis itu ada. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Di sini ada pertanyaan melalui voice note, Ustaz. Mungkin kita coba dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru. Mengenai etika di daerah perkuburan, itu ada katanya kita mesti membuka alas kaki. Ya, apakah itu ada dalilnya? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Perkuburan itu ada katanya kita mesti membuka alas kaki. Ya, apakah itu ada dalil? Terima kasih yang telah mengirimkan voice note untuk pertanyaannya. Bisa ditanggapi Ustaz pertanyaan. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya melalui pesan suara. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Memang ada tuntunannya, dalilnya daripada Nabi SAW. Salah satu di antara adab dan etika ketika menguburkan mayat, berarti kita masuk ke dalam area perkuburan itu,
untuk menanggalkan sandal. Ya, memang ada tuntunannya sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal itu. Ya, baik mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Barangkali satu pertanyaan lagi barangkali yang ingin bertanya. Silakan ikhwatal rahimani rahimakumullah untuk pertanyaan dari 08117530.000 silahkan. Untuk nomor telepon WA juga dipersilakan di 0811754544. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Eri, Pak Eri ya. ya, Pak Eri Tanjung di Pekanbaru. Taib. Sebelumnya mohon dikecilkan Pak volume radionya agar pertanyaan terima jelas. Taib. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, terkadang sering kita lihat mayat yang mau diberangkatkan di atas keranda dan sedang dipikul. Dibilang kepada masyarakat atau keluarga, apakah mau memaafkan ini semua, apakah mau memaafkan, pokoknya itulah Ustaz. Dan ada yang melintasi mayat ini di bawah keranda yang sedang dipikul itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat keluarga semuanya. Apakah itu ada disyariatkan dalam Islam, Ustaz? Itu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak ya yang sudah bertanya kepada kita. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Tentang pertanyaan yang Bapak tanya tadi, wallahu alam ya, saya tahu tidak ada tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melakukan hal itu kepada mayat ya, apabila dia sudah dipikul nanti ada sebuah ritual khusus yang kita lakukan, itu tidak ada tuntunannya. Memang secara sunnahnya mayat itu dibawa dalam keadaan berjalan kaki, itu lebih sunnahnya. Cuman kalau di kita kan kadang-kadang memang kuburan itu lebih jauh gitu, jadi memerlukan kendaraan untuk membawanya, itu tidak masalah. Tapi kalau dekat sunnahnya memang dibawa sambil dibawa berjalan gitu. Ya. Dan sebenarnya ketika proses semuanya sudah selesai, seperti memandikan, kemudian mengkafankan dan menyolatkan, maka memang harus segera mayat itu dikuburkan. Begitu sunnahnya. Ya, kalau seandainya dia orang baik, maka Allah akan segerakan kebaikan untuknya. Kalau dia tidak seperti itu, maka kewajiban itu akan diselesaikan daripada orang-orang yang akan melaksanakannya. Jadi semuanya harus dipercepat gitu. Ya, makanya sunnah daripada proses mayat ini adalah al-isra, yaitu disegerakan. Dan ini tentu bertentangan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ritual-ritual tadi, ditanyakan sesuatu tentang masalah ini, tentang masalah itu. Ya, apakah ini menjadi beban kepada keluarga dan seterusnya. Ya, sejatinya kita manusia yang hidup ini adalah orang-orang yang menjadi saksi terhadap yang sudah meninggal. Kalau seandainya orang-orang yang hidup mengatakan dia orang baik, maka insya Allah dia orang baik. Ya, jadi ritual seperti itu tidak ada tuntunnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Mungkin saya sampaikan kepada penanya yang kusnot tadi tentang masalah dalil tentang anjuran untuk kita menanggalkan sandal ketika masuk ke dalam area kuburan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat adalah Bashir bin Khashashiyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamsi bainal qubur wa alaihi na'lani sibtiyatani. Ya, Nabi melihat ada seorang laki-laki, dia berjalan di kuburan memakai sandal ya daripada sibtiyatani. Ini sandal yang terbuat daripada kulit. Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya sahiba sibtiyataini alqi sibtiyatak. Wahai orang yang memakai sandal daripada kulit ini, tanggalkanlah sandalmu itu. Ya, fanadhara ar-rajul ya falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar itu dan dia mengetahui itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka khala'ahuma farama bihima, dia menanggalkan dan melemparkan sandalnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasai, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Ini di antara dalil ya yang menganjurkan kepada kita untuk melepaskan sandal ketika masuk ke dalam area perkuburan, walaupun ada yang mengatakan ini larangan hanya sampai kepada makruh saja. Jadi kalaupun kita memakainya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita punya penyakit contohnya ya di kaki kita, sehingga kita masuk harus memakai sandal, ya kalau kita tidak mungkin nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah ketika kita memasuki area perkuburan, maka kita harus meninggalkan sandal. Di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan tentang ketawaduan daripada seorang manusia tentang masalah itu. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan sebagai bertanya, juga dapat mendengarkan yang jelas. Dan demikianlah untuk kajian hari ini Ikhwat Islam bersama guru kita Ustaz Jepri Halim LCMA Fidallah Ta'ala dari pembahasan kitab Fatadab Syuja. InsyaAllah Ta'ala kita akan kembali dengan pembahasan berikutnya di pekan akan datang. Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.